Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat banyak umat Islam begitu lantang berbicara soal politik. Mereka terjun ke dalamnya dengan semangat. Tetapi sayangnya, tanpa arah dan tanpa ilmu. Sebagian menjadikan politik sebagai panggung utama perjuangan Islam. Seakan seluruh kewajiban agama akan sempurna bila politik berhasil dikuasai. Apakah ini benar? Siapa sebenarnya yang layak terjun ke politik? Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, politik Islam bukan untuk semua orang. Tidak setiap Muslim, apalagi yang masih jauh dari ilmu syar'i, layak bicara atau terlibat dalam urusan besar seperti politik. Hanya mereka yang berilmu, bijaksana, dan mengerti maslahat dan mafsadat yang pantas melangkah di jalur itu. Allah berfirman, "Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui." Quran Surah An-Nahl ayat 43. Ayat ini adalah peringatan bahwa umat Islam harus tunduk pada otoritas ilmu, bukan semata pada semangat atau opini populer. Orang yang tidak mengerti fikih realitas atau fikih waqih, tidak paham maqasid syariah, tidak bisa menimbang akibat jangka panjang dari keputusan politik, maka ia tidak layak bicara politik, apalagi memimpinnya. Kapan waktunya umat Islam berpolitik? Tidak hanya siapa, tetapi kapanpun menjadi pertimbangan penting. Allah tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Ini berarti, jika umat dalam keadaan lemah ilmu, lemah akhlak, lemah ukhuwah, maka politik bukanlah solusi. Justru memaksakan diri dalam ranah itu bisa membawa kehancuran. Syekh Al-Albani menyebutkan, banyak bencana menimpa kaum muslimin karena mereka melangkah ke medan politik tanpa persiapan. Mereka ingin menegakkan negara Islam, tetapi fondasi masyarakatnya belum dibangun. Mereka ingin merebut kekuasaan, tapi sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Mereka ingin mengatur negeri, tapi rumah tangganya sendiri kacau. Lalu apa tugas utama kita? Apa tugas utama kita sebagai Muslim? Pertama, menuntut ilmu agama. Kedua, memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ketiga, membangun akhlak dan ketakwaan pribadi. Keempat, menguatkan keluarga dan lingkungan dengan sunnah. Rasulullah selama di Mekah tidak memulai dakwah dengan menggulingkan sistem kekuasaan Quraisy, tapi dengan membina akidah, salat, dan akhlak para sahabatnya. Inilah tahapan yang terlupakan oleh banyak umat hari ini. Mereka melewatkan fase paling mendasar dan langsung lompat ke wilayah kekuasaan. Politik tanpa ilmu adalah petaka. Kita harus sadar, politik itu medan berbahaya. Jika dimasuki tanpa ilmu dan takwa, ia tidak akan membawa kejayaan Islam, tapi justru menjadi alat fitnah dan perpecahan, memunculkan kebencian di antara sesama Muslim, menghancurkan kepercayaan terhadap ulama, mengorbankan nilai-nilai agama demi pencitraan dan suara. Inilah yang sering terjadi hari ini. Orang-orang awam bicara tentang negara Islam, konstitusi syariah, atau perubahan sistem, tapi mereka sendiri belum paham rukun taharah, belum hafal doa tahiyat yang benar, belum bisa bedakan antara gibah dan nasihat. Lalu apa hasilnya? Kerusakan yang lebih besar dari maslahat yang diharapkan. Peran ulama bukan diam, tapi mengarahkan. Dan apakah ini berarti Islam menjauhi politik? Tidak. Islam adalah agama yang lengkap, termasuk dalam urusan kenegaraan. Tapi Islam juga menekankan tahapan dan kesiapan. Peran ulama adalah memimpin umat ke arah yang benar, bukan ikut-ikutan politik praktis yang kotor. Mereka membina, bukan berebut panggung. Ulama bukan oposisi atau partai politik, tapi penjaga nurani umat. Jika ulama diabaikan dan suara mereka tak didengar, maka umat akan tersesat dalam kabut opini dan emosi. Kesimpulan, sadarlah sebelum terlambat. Ini adalah tamparan keras untuk umat yang sibuk mengejar hal-hal besar, namun lupa membenahi yang paling mendasar. Politik itu penting tapi bukan untuk semua orang, dan bukan untuk sekarang, jika kita belum siap. Tugas utama kita hari ini adalah memperbaiki diri, menuntut ilmu, memperkuat ibadah, dan menyatukan umat di atas sunnah. Jika kita tinggalkan tugas utama ini, dan memaksakan diri mengurus urusan besar, maka kita sedang membuka pintu fitnah yang menghancurkan. Mari kita kembali ke jalur yang benar. Bangun umat ini dari dasar, akidah yang benar, ilmu yang kuat dan adab yang luhur. Barulah ketika fondasi ini kokoh, kita layak bicara soal membangun masyarakat dan kekuasaan Islam. Ingatlah, kejayaan Islam tidak dibangun dari semangat semata, tapi dari ilmu, kesabaran,
dan takwa. Kembalilah ke tugas utamamu, wahai Muslim, sebelum waktumu habis di jalan yang salah. Referensi dan sumber kajian. 1. Artikel siapa yang berhak berpolitik dan kapan. Website almanhaj.org.id. Penulis Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. 2. Artikel kembalilah ke tugas utamamu. Website muslim.org.id. Penulis Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, MSc. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.